Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau cerita tentang kisah terbentuknya sebuah perusahaan dengan brand termahal di dunia saat ini. Sebuah brand yang sangat bernilai, sekaligus bikin CEO-nya jadi manusia terkaya di dunia di awal tahun 2023 ini. Buat kamu yang belum update, saat ini orang terkaya di dunia tuh bukan lagi Elon Musk atau Jeff Bezos, tapi Bernard Arnault dengan estimasi kekayaan sebesar 213 miliar dolar atau sekitar 3.200 triliun rupiah. Bernard Arnault ini adalah CEO dan komisaris dari LVMH atau Louis Vuitton Moet Hennessy yang merupakan pemilik brand termahal di dunia dengan estimasi brand value sebesar 124 miliar dolar di tahun 2022. Yap, buat kebanyakan orang saat ini, kalau dengar kata Louis Vuitton atau LV, pasti kepikirannya barang-barang branded mewah yang super mahal. Barang-barang yang jadi indikator status sosial masyarakat kelas atas. Tapi kamu tahu nggak sih, kalau dulu LV ini cuma perusahaan kecil doang, yang fokusnya produksi koper dan dibangun sama seseorang yang awalnya cuma gelandangan, atau tunawisma biasa di Prancis. Yap, kamu tuh nggak salah dengar. Brand mewah LV yang jadi acuan status sosial kelas atas ini bukan dibangun sama pengusaha terpandang. Bukan juga dilahirin sama fashion designer ternama yang punya jaringan network orang-orang kaya. Tapi sama seorang tunawisma yang pernah hidup di jalanan selama bertahun-tahun. Penasaran nggak gimana ceritanya? Yuk kita mulai. Tunawisma itu namanya Louis Vuitton Maletier. Dia lahir di kota kecil di Prancis namanya Ancay di tahun 1821. Dia tuh lahir dari keluarga kelas bawah. Dan sejak umur 10 tahun, Louis itu harus hidup sama ibu tirinya setelah ibu kandungnya meninggal. Kondisi hidupnya yang menjadikan itu bikin Louis remaja bertekad buat ngerantau ke ibu kota Paris buat memperbaiki nasibnya. Akhirnya Louis nekat jalan kaki sekitar 500 km dan hidup di jalanan sambil kerja serabutan selama 2 tahun. Sampai akhirnya dia sampai di Paris. Setelah sampai di Paris di tahun 1837, Louis itu dapat kesempatan buat magang di perusahaan koper namanya Monsieur Maréchal yang cukup terkenal dipakai sama para bangsawan di Prancis. Gak terasa selama 17 tahun, Louis itu kerja gigih banget di perusahaan koper ini sampai dikenal sebagai salah satu desainer koper terbaik waktu itu. Sampai akhirnya di tahun 1852, permasyuri Prancis yaitu istri dari Napoleon III minta Louis buat kerja jadi pembuat koper pribadinya. Kesempatan ini bikin Louis jadi kenalan deh sama para bangsawan kelas atas di Prancis. Di tahun 1854, Louis ini akhirnya nikah sama Clémence Émilie Pariaux yang merupakan keluarga bangsawan, dan juga di tahun yang sama Louis ngebangun perusahaan kopernya dia sendiri di Paris. Di perusahaan dia jadi pelopor pembuat koper dari bahan kanvas. Padahal waktu itu, semua koper bangsawan tuh dibikin dari kulit. Inovasi ini dia lakuin karena Louis itu tahu kalau koper seringkali rusak karena ditangani secara kasar dan juga jorok sama petugas. Makanya dibutuhin koper yang kuat, tahan banting, dan juga tahan air buat ngelindungin barang mereka. Di tahun 1858, Louis itu lagi-lagi berinovasi dengan model koper bentuk balok. Sementara kebanyakan koper waktu itu bentuknya masih agak bulat gitu. Dengan berbentuk balok, koper jadi lebih gampang buat ditumpuk dan juga ngehemat banyak tempat penyimpanan. Dengan berbagai inovasi ini, bisnis koper Louis berkembang pesat banget dan bisa bertahan ngadepin tantangan zaman. Bengkel koper Louis pernah dihancurin karena perang antara Prancis dan Rusia di akhir abad 19. Terus Louis juga harus ngadepin banyaknya praktek plagiarisme dari para pesaing yang mulai niru-niru desain kopernya gitu. Jadinya maksa mereka buat ganti-ganti desain. Salah satu desain klasik yang lahir karena banyaknya plagiat adalah pola damier kanvas yang jadi ciri khasnya sampai sekarang. Gak terasa saat ini LV udah berdiri 1,5 abad. Gak banyak perusahaan apalagi brand yang bisa bertahan selama ratusan tahun ya. Emangnya apa sih yang bikin LV bisa bertahan selama ini? Yuk kita telusurin bareng-bareng. Setelah Louis Vuitton meninggal di tahun 1892, LV ini dipimpin sama anaknya yaitu George Vuitton. Di tangan George, LV ini jadi brand kelas dunia dengan berbagai inovasi. Salah satu warisan George adalah desain ini. Monogram kanvas yang bermodel klasik dengan bentuk berlian, lingkaran, dan bunga ini. George juga dikenal karena berhasil buka toko klasik yang dinamain Louis Vuitton Building di Champs-Élysées, Paris, yang sampai saat ini merupakan toko kebutuhan perjalanan paling ikonik di kota Paris. Estafet berikutnya adalah Gaston Vuitton yang merupakan cucu dari Louis Vuitton. Di masa kepemimpinan Gaston Vuitton di tahun 1900-an, LV ini memperkenalkan berbagai varian produk selain koper.
kayak tas, dompet, dan juga aksesoris. Dan keputusan ini bikin LV berkembang jadi brand lifestyle, di mana konsumennya bisa mengekspresikan dirinya dalam berbagai varian produk. Tapi di masa inilah, keluarga Vuitton ngalamin keretakan yang akhirnya bikin kerajaan bisnis LV terpaksa beralih ke pihak lain. Bermula dari 3 anak Gaston Vuitton yang seringkali tuh nggak kompak sama keputusan bisnis satu sama lain. Akhirnya setelah Gaston Vuitton meninggal di tahun 1970, kepemimpinan LV jatuh ke sang menantu Gaston, yaitu Henri Racamier. Walaupun para pewaris Vuitton ini terpaksa ngewarisin kerajaan bisnis ke sang ipar, tapi keputusan ini ternyata berbuah manis, karena di tangan adik ipar mereka, Henri Racamier, Louis Vuitton malah berkembang jadi makin pesat. Di tangan Henri Racamier ini, Louis Vuitton mulai jadi perusahaan internasional yang ngejual barang-barang kualitas tinggi. Dalam 6 tahun doang nih, dari tahun 1978 sampai 1984, penjualan Louis Vuitton tuh naik 10 kali lipat dari $20 juta jadi $260 juta. Di tahun yang sama, Louis Vuitton juga melantai di bursa saham. Henry juga mutusin nih buat ngelakuin merger sama perusahaan Moet Hennessy yang merupakan produsen minuman mahal di Prancis. Dengan merger ini, sekarang Louis Vuitton udah jadi grup bisnis barang-barang mewah bernama Louis Vuitton Moet Hennessy, atau yang sekarang disingkat jadi LVMH. Nah, dari penggabungan grup bisnis inilah, nama Bernard Arnault yang kita sekarang kenal sebagai orang terkaya sejagat bergabung ke kerajaan Louis Vuitton. Dan ternyata keputusan merger ini bikin kekuasaan dari perusahaan terpecah-pecah ke banyak pihak, di mana setiap pihak punya kepentingan yang beda-beda. Hal ini dimanfaatin sama Bernard Arnault dengan ngelobi banyak petinggi grup LVMH buat ngedukung pengaruhnya. Bersama dengan itu, Bernard juga secara aktif terus ngakumulasi saham LVMH selama bertahun-tahun. Akhirnya tanpa disadarin, di tahun 1989, Bernard Arnault ini udah nguasain 45% saham dari LVMH. Dari sinilah para petinggi dan juga konglomerat di dalam Louis Vuitton akhirnya angkat Bernard Arnault sebagai CEO LVMH setelah Henri Racamier. Dan di tangan Bernard Arnault, LVMH tuh banyak ngambil keputusan yang krusial, kayak ngelakuin PHK ke ribuan pekerja supaya bisa terus mencaplok porsi saham di brand fashion kompetitor, kayak Dior, Bulgari, Fendi, Marc Jacobs, dan lain-lain. Sekarang ini LV udah bertransformasi jadi brand kelas dunia. Dari yang tadinya cuma bengkel koper aja di kota Paris, LV menjelma jadi kerajaan fashion termahal di dunia yang selalu diasosiasiin sebagai barang mewah yang nunjukin status sosial. Selain produk-produk LV, perusahaan induk LVMH juga jadi gurita dari banyak produk mewah lain, kayak Dior, Tiffany & Co, Givenchy, Tag Heuer, dan masih banyak brand mewah lain. LV saat ini udah jadi simbol dan juga identitas buat orang-orang pecinta kemewahan di seluruh dunia. Mulai dari selebritis, politisi, sampai para pengusaha. Di tahun 2000-an, LVMH ini ngalamin pertumbuhan yang pesat banget. Sampai kuartal ketiga 2022 aja nih, perusahaan LVMH mencatat revenue sebesar 56,5 miliar euro. Di umurnya yang udah 1,5 abad, brand ini masih ngalamin pertumbuhan yang pesat sampai 28% dibandingin tahun sebelumnya. Setelah tahu cerita di balik brand LV, semoga kita bisa ngambil pelajaran ya. Dari kegigihan Louis yang rela ngejar mimpinya dengan jalan kaki 500 km, dari ketekunan buat belajar selama 17 tahun, dan juga dari berbagai inovasi yang mereka lakuin buat ngelakuin ekspansi produk. Berani nyasar market internasional sampai ke seluruh dunia, sampai keberanian mereka buat nyaplok banyak brand pesaing sampai saat ini, dan bisa jadi gurita bisnis yang kokoh banget. Selain itu, kira-kira apa lagi nih yang bisa kamu dapat dari kisah Louis Vuitton? Kasih tahu pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke deh, gitu aja yang mau aku sampaikan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.